Tragedi. Kinara terdiam mendengar teguran keras dari ayahnya itu, lalu dengan berani membalas tatapan mata ayahnya. "Kenapa? Aku rasa hal itu tidak salah," jawab Kinara dengan santainya dan terkejut saat Rendra menggebrak meja. "Jaga ucapan dan sikapmu, Kinara. Dia suami adikmu. Jika kamu mencoba untuk melakukan hal-hal aneh, maka jangan salahkan papa jika kasar padamu," geram Rendra. Lalu bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamarnya diikuti oleh sang istri. Kinara mengepalkan tangannya kuat, menatap sang ayah yang perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Selalu saja seperti ini. Selalu Hana yang dipentingkan. Selalu dia yang dinomorsatukan. Kesal Kinara dalam hati, menghentakkan kakinya dengan kasar ke lantai. Waktu makan malam pun tiba. Hana duduk di samping Revan, sedang Kinara duduk di hadapan adiknya itu. Hanya keheningan yang ada di meja makan itu. Sesekali Kinara dengan terang-terangan menatap sang ayah yang menatapnya tajam. "Aku sudah kenyang," ucap Kinara bangkit dari duduknya, lalu pergi dari meja makan, naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Semua orang terdiam melihat hal itu, dan kembali melanjutkan makan malam mereka. "Hana, makan yang banyak ya sayang," ucap Cantika, tersenyum pada putrinya itu. "Iya mah," jawab Hana, lalu berniat menambah nasi ke piringnya. Revan bangkit dari duduknya, mengambil piring Hana dan menyendokkan nasi ke piring istrinya itu. Hana tersenyum senang melihat Revan yang menyendokkan nasi ke piringnya, lalu kembali duduk di sampingnya. "Kalau mau sesuatu bilang ke aku, biar aku yang ambilin," ucap Revan, mengusap pelan rambut istrinya. Hana mengangguk mengerti, lalu kembali menyuap makanan ke mulutnya dengan lahap. Pukul 9 malam, Hana dan Revan berada di kamar mereka, bersiap untuk tidur. Setelah tadi sempat berbincang ringan dengan Rendra dan Cantika di ruang tamu, tanpa kehadiran Kinara, membuat Revan bernafas lega. Ia tidak harus melihat tatapan aneh kakak iparnya itu. Sungguh membuat ia risih. Revan hanya memakai kaos berwarna hitam dan celana pendek yang dibawa oleh Ren jam 5 sore tadi. Tentu saja Revan yang menelpon sekretarisnya itu untuk membawa baju ganti untuknya. Begitu untuk Hana, lantaran pakaian Hana yang ada di rumah itu sedikit, tidak muat untuk istrinya. Mungkin sudah kekecilan, ataukah berat badan Hana yang naik drastis. Hana menidurkan tubuhnya perlahan di atas tempat tidur, sedang Revan masih duduk sambil menyandarkan punggungnya. Revan mengusap pelan rambut Hana, lalu tangan satunya memainkan rambut panjang Hana. "Apa masih merasa tidak enak?" tanya Revan, menatap penuh kekhawatiran pada Hana. Hana tersenyum, lalu mengangkat tangan kanannya menyentuh rahang suaminya itu, tersenyum manis di bibirnya. "Iya, sudah lebih baik. Mungkin karena tadi aku lapar, ucap Hana dengan cengiran halus di bibirnya. Revan menatap Hana dengan raut wajah aneh, lalu mengembulkan pipinya seperti anak kecil. "Jangan seperti itu sayang, sangat tidak baik untuk kamu dan calon anak kita," ucap Revan menasehati istrinya agar tak mengulangi hal yang sama. "Jika kamu lapar, beritahu padaku. Jangan menahannya seperti tadi, oke?" ucap Revan, dengan cepat diangguki oleh Hana. Iya, aku janji tidak akan menunda lagi dan segera memberitahukannya padamu. Aku janji," ucap Hana dan memejamkan matanya saat Revan mencium sekilas keningnya. "Pejamkan matamu. Sekarang waktunya tidur sayang," ucap Revan yang kini mulai menidurkan tubuhnya. Hana memiringkan tubuhnya, memeluk erat Revan dan mulai memejamkan mata, sedang Revan mengusap rambut Hana dengan sayang. Sesekali mengusap perut Hana yang mulai sedikit membuncit. "Good night my wife," ucap Revan memejamkan matanya setelah mencium kening Hana sekali lagi. "Good night to my husband," balas Hana, semakin mengeratkan pelukannya pada Revan. Sementara itu di rumah Gilang, tepat di dalam kamar Gilang, pria itu terus saja menatap layar laptop di pangkuannya, membaca informasi tambahan yang diberikan oleh mata-mata yang mengecek informasi pribadi Kinara.
Gilang menatap tajam pada satu hal yang ditemukan. Ia mulai tahu jika seorang Kinara adalah wanita yang nekat. Akan melakukan apapun untuk tujuannya. Bahkan mungkin melenyapkan nyawa orang lain. Jika dia benar-benar menyentuh sehelai rambut Hana dengan niat jahatnya, maka akan kupastikan dia berada di dalam ruangan dan tidak bisa bergerak leluasa. Ucap Gilang dingin. Selembut-lembutnya Gilang pada Hana, tetap saja pria itu memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh orang lain. Sisi yang mungkin tidak akan ia perlihatkan pada orang-orang terdekatnya, tapi akan ia perlihatkan pada orang yang ia benci, yang berani mengganggu ketenangan hidupnya. Gilang menutup laptopnya, lalu menaruhnya di atas meja samping tempat tidur, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan tidur. Rencana selanjutnya adalah mencegah Kinara melakukan hal nekat pada Hana. Jika tidak bisa memiliki Hana, maka Gilang hanya bisa menjaganya agar tetap aman. Hanya itu yang bisa Gilang lakukan. Pukul 1 malam, Hana terbangun dari tidurnya saat merasa jika tenggorokannya kering. Ia mendudukkan diri perlahan di atas tempat tidur, agar tidak mengusik suaminya yang tertidur pulas. Hana terdiam saat melihat gelas di atas meja yang sudah kosong. Ia menyibakkan selimutnya, lalu melangkah keluar dari kamarnya dengan membawa gelas kosong itu. Hana membuka pintu kamarnya perlahan, berjalan mendekat ke arah tangga untuk turun ke lantai dasar. Dengan pelan-pelan, Hana menuruni anak tangga. Hingga saat ia tiba di anak tangga terakhir, tiba-tiba kakinya terasa licin, dan insiden tak diinginkan pun terjadi. "Mas Revan!" teriak Hana dan seketika terdengar suara jeritan kesakitan. Revan membuka matanya saat mendengar suara teriakan istrinya. Ia bergegas bangun dari tidurnya dengan nafas yang tidak beraturan, membuka pintu dan berlari mendekat ke arah tangga. "Hana!" teriak Revan, menggema di rumah itu dan dengan cepat menuruni anak tangga menghampiri Hana. Rendra dan Cantika yang mendengar keributan bergegas keluar dari kamarnya dan terkejut saat melihat Revan menggendong Hana yang bersimbah darah. Bergegas mendekat ke arah pintu keluar untuk mengantar istrinya ke rumah sakit. Rendra segera berlari untuk membuka pintu rumah untuk menantunya dan dengan cepat mengeluarkan mobil dari garasi. Revan segera masuk ke dalam mobil, dan dengan cepat Rendra melajukan mobil itu meninggalkan pekarangan rumahnya setelah berteriak pada satpam untuk membuka gerbang. Cantika berniat naik ke lantai 2 untuk membangunkan Kinara, agar mereka dapat ke rumah sakit. "Ada apa, Ma?" tanya Kinara yang berjalan pelan menuruni anak tangga menghampiri ibunya. "Kinara, kita harus segera ke rumah sakit," seru Cantika menghampiri Kinara yang berdiri di hadapannya, menatap darah di lantai dengan senyum sangat kecil di bibirnya. "Ada apa sebenarnya, Ma? Kenapa banyak darah di sini?" tanya Kinara, memasang raut wajah terkejutnya, meski sebenarnya ia bersorak riang dalam hati. "Hana jatuh, kita harus segera ke rumah sakit," seru Cantika, menarik lengan Kinara ke garasi untuk segera menyusul Hana yang dibawa oleh Revan dan Rendra. Gilang terbangun dari tidurnya, merasa sedikit haus. Ia berjalan keluar dari kamar untuk turun ke lantai dasar, dan terkejut melihat kedua orang tuanya yang tergesa-gesa berjalan mendekat ke arah pintu keluar dengan hanya memakai piyama tidur. "Ma, Pa, ada apa?" tanya Gilang, membuat kedua orang tuanya itu menghentikan langkah mereka lalu menoleh ke arahnya. "Hana masuk rumah sakit, Dit," seru Mita dengan nafas yang memburu karena takut dan terkejut. Gilang berlari melewati ayah dan ibunya, bergegas memasuki garasi untuk mengeluarkan mobilnya dan pergi ke rumah sakit tempat Hana berada.